Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Knowing. Baiklah, sebelum kita menuju ke filmnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang menatapi matahari. Dia nampak berada di halaman sekolah. Anak ini bernama Lucinda, dan tak lama datang seorang guru menyuruh mereka semua yang ada di sana untuk masuk ke dalam kelas. Berlanjut ke dalam kelas, sang guru nampak menjelaskan tentang kapsul waktu, di mana mereka akan melakukan perayaan peresmian sekolah mereka dengan menanam kapsul waktu. Dan para anak-anak diberikan tugas untuk menggambar ataupun menulis sesuatu untuk dimasukkan ke dalam kapsul waktu itu, dan akan dibuka setelah 50 tahun ke depan. Jadi, kapsul ini akan dibuka 50 tahun lagi oleh anak-anak yang akan bersekolah di sana. Saat guru itu hendak mengumpulkan kertas yang dikerjakan oleh anak-anak, terlihat Lucinda yang hanya menuliskan angka-angka yang tidak jelas, dan guru itu pun menegurnya karena yang ditulis oleh Lucinda hanyalah angka-angka yang tidak jelas maknanya. Akan tetapi, gurunya pun tetap mengambil tulisan dari Lucinda dan langsung mengumpulkannya. Dan keesokan harinya, tibalah di mana kapsul itu akan ditanam di halaman sekolah. Terlihat Lucinda dari kejauhan dengan wajah yang terlihat khawatir. Setelah ditanamnya kapsul waktu itu, ternyata Lucinda pun menghilang. Dia ditemukan di WC sekolahnya dengan tangan yang berdarah karena terus mencakar pintu WC itu. Lucinda mengatakan, "Tolong hentikan bisikan-bisikan aneh itu." Sepertinya dia mendengarkan bisikan yang terus menghantuinya. Skin pun berganti ke seorang ayah dan anaknya. Dia bernama John, dan anaknya bernama Caleb. Mereka nampak tidak akur setelah kepergian ibunya Caleb. Namun John selalu menenangkan anaknya itu, karena suasana hati anaknya yang buruk sepeninggal ibunya. John ini adalah seorang dosen di sebuah universitas, dan John ini adalah seorang ahli fisika. Dia menjelaskan tentang kemungkinan matahari akan meledak suatu saat nanti, namun dia tidak percaya hal itu akan terjadi sekarang. Setelah selesai mengajar di kampus, John pun menuju ke sekolah anaknya untuk menghadiri undangan perayaan ulang tahun sekolah anaknya yang ke-50. Di sana terlihat kepala sekolah yang sedang memberikan sambutan untuk perayaan berdirinya sekolah mereka. Kepala sekolah itu pun memperkenalkan guru dari Lucinda yang dulu memberikan tugas kepada Lucinda, yang kemudian dimasukkan ke dalam kapsul waktu 50 tahun lalu. Dan diangkatlah kapsul yang telah dikubur selama 50 tahun itu. Kemudian dibagikan kepada anak-anak yang ada di sana, agar mereka bisa membaca pesan yang telah ditulis oleh kakak kelas mereka 50 tahun lalu. Anak dari John mendapatkan catatan dari Lucinda. Dia nampak keheranan melihat catatan yang dibuat oleh Lucinda. Dan setelah membaca kertas itu, dia melihat penampakan seseorang di pinggir hutan. Dan saat ia menoleh sebentar, orang itu sudah hilang. Kembali ke rumah John, Caleb mengeluhkan alat bantu pendengarannya rusak karena dia seperti mendengar suara bisikan dan dia mengira alat bantunya rusak. Caleb memperlihatkan catatan yang dia dapatkan kepada ayahnya, dan John pun menegurnya karena seharusnya catatan itu tidak boleh dibawa pulang.
namun Caleb mengatakan mungkin catatan itu punya maksud tertentu, seperti teka-teki atau semacamnya. Di saat John sedang bersantai, dia tidak sengaja menaruh gelas minuman di atas catatan yang diperoleh anaknya. Dia memperhatikan tulisan itu, kemudian menelitinya. Karena dia seorang ahli fisika, makanya John ini sangat cerdas. Dia dengan mudah menemukan salah satu maksud dari catatan itu. Ternyata, angka yang ia teliti adalah sebuah tanggal terjadinya kecelakaan pesawat. Namun John masih bingung dengan beberapa angka yang ada di belakangnya. Kemudian, dia pun menjadi lebih serius untuk terus mencari tahu maksud dari catatan itu. Dia menyalin semua tulisan di kertas itu ke papan board, kemudian mencarinya satu persatu di internet. John akhirnya menemukan semua kejadian yang berhubungan dengan angka-angka yang ada di catatan itu. Dan semua yang tertulis di catatan itu saling berhubungan dengan semua kejadian kecelakaan yang pernah terjadi selama ini. Keesokan harinya, John mengantar anaknya ke sekolah. Namun dengan pikiran yang sedikit kacau, John pun memperlihatkan catatan itu kepada temannya di kampus. John menjelaskan bahwa angka-angka itu saling terhubung satu sama lain dan semuanya adalah benar terjadi. Dan John pun menjelaskan bahwa angka yang di bawah ini belum terjadi dan akan dimulai hari ini. Dan besok di suatu tempat, sejumlah 81 orang akan menjadi korban atas suatu tragedi. Akan tetapi, temannya ini tidak percaya tentang hal itu, karena ada beberapa angka yang tidak dilingkari seperti tidak ada arti dari angka-angka itu, dan menganggap semua hanyalah kebetulan semata. John pun pergi dan mencari tahu tentang siapa orang yang bernama Lucinda. John menanyakan kepada guru dari Lucinda, dan guru dari Lucinda menjelaskan semuanya kepada John, bahwa pada saat itu Lucinda terlihat sangat aneh. Dia seperti ketakutan. Lucinda juga mencakar-cakar pintu di WC waktu itu, dan gurunya mengatakan bahwa Lucinda adalah gadis yang malang. Dan juga Lucinda tidak pernah mengatakan apa yang terjadi kepadanya. Saat bermain di halaman rumahnya, Caleb didatangi oleh dua orang aneh, dan Caleb seperti mendengar bisikan-bisikan aneh. Orang itu memberikan sebuah batu hitam kepada Caleb. Dan kembali lagi kepada John, dia seperti sangat serius untuk mencari tahu identitas dari Lucinda. Malam harinya, John pun duduk menonton TV sambil menunggu berita tentang kejadian yang akan memakan korban 81 orang, sesuai yang ada di catatan itu. Akan tetapi, sampai pagi tiba, tidak ada satupun berita yang membahas tentang hal itu. John pun ketiduran sampai tidak sadar bahwa hari sudah sore, dan lupa untuk menjemput anaknya di sekolah. Di perjalanan menuju sekolah anaknya, John terjebak macet dan tanpa sadar, dia melihat angka dari lokasinya saat ini dari GPS. Kemudian langsung membuka catatan itu kembali untuk mencari angka yang cocok. Dan ternyata, angka yang tidak dilingkari adalah koordinat lokasi tempat akan terjadinya kejadian itu. Dan ternyata, lokasi akan terjadinya kejadian itu tepat berada di lokasinya saat ini. John keluar dan menanyakan kepada petugas di sana apa yang sedang terjadi di sini. Dan tiba-tiba, sebuah pesawat jatuh dan meledak tepat di hadapan John. Melihat kejadian itu, John pun berlari untuk mencoba menyelamatkan orang-orang yang masih selamat.
Dan kejadian ini pun semakin membuat John percaya dengan catatan itu, karena tepat seperti yang tertulis di catatan itu, bahwa korbannya adalah 81 orang. Tak lama kemudian, teman John yang tadi tidak percaya datang ke rumah John dan mulai percaya dengan apa yang John katakan. Dan mereka pun menganalisa kejadian apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Caleb yang sedang tertidur didatangi oleh lelaki aneh. Lelaki aneh itu tidak berbicara dan menunjuk ke arah jendela yang bersinar. Caleb langsung melihat ke arah jendela dan melihat semua yang ada di luar terbakar. Setelah lama mencari tahu, John pun bertemu dengan anak dari Lucinda yang bernama Diana. John kembali menanyakan tentang Lucinda dan menanyakan apakah Lucinda memiliki kemampuan atau semacamnya. John pun meminta agar Diana membantunya untuk mencari tahu. Akan tetapi, Diana nampak marah dan langsung pergi meninggalkan John. Kembali ke rumah John, dia kembali mencari tahu kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya dan langsung menghubungi kepolisian untuk berjaga-jaga di lokasi koordinat yang telah John sebutkan. Besoknya, John pun pergi ke lokasi itu untuk mencoba mencegah agar kejadian itu tidak terjadi. John pun berusaha mengejar seseorang yang terlihat mencurigakan. John berpikir orang itu membawa bom. Ternyata, orang itu hanya menyembunyikan VCD. Dan perkiraan John pun salah. Dan ternyata, kejadian yang sebenarnya adalah kereta yang terguling dan menewaskan banyak orang di stasiun itu. Dan John pun terlihat sangat putus asa setelah kejadian itu. Malam harinya, Diana pun menemui John di rumahnya dan menceritakan semua yang dia ketahui kepada John. Diana juga membawa John ke sebuah rumah di mana Lucinda pernah tinggal. Diana juga memperlihatkan sebuah catatan terbalik yang ditulis oleh anaknya, cucu dari Lucinda, dan mereka tidak mengerti dengan huruf terbalik dan juga huruf akhir yang bertuliskan II di catatan itu. Mereka pun masuk untuk mencari tahu tentang Lucinda. Mereka melihat banyak sekali berita bencana yang telah dikumpulkan oleh Lucinda. John pun terpaku dengan suatu gambar yang memperlihatkan seseorang yang diberikan catatan. Sepertinya itu adalah Tuhan, atau bisa juga dewa. John pun menemukan tulisan di bawah tempat tidur, dan di situ tertulis arti dari huruf EI yang tadi mereka tidak mengerti. Everyone else, yang artinya semuanya. John pun terkejut dengan suara klakson mobil yang berbunyi dan langsung berlari keluar. Ternyata Caleb yang membunyikan klakson mobil itu karena ketakutan, dan Caleb mengatakan mereka ada di sini. John dengan segera mengajar orang yang membuat anaknya ketakutan dan berhasil menemukannya. Akan tetapi, orang aneh itu mengeluarkan cahaya dari mulutnya dan membuat John akhirnya pingsan. Besoknya, John bertanya kepada anak dari Diana, namun tidak dijawab. Dan anak dari Diana langsung menunjukkan gambar dan mengatakan, ini adalah matahari. Tiba-tiba, John seperti langsung tersadar dan langsung menuju ke laboratorium di kampusnya. John nampak tergesa-gesa dan langsung memeriksa keadaan matahari. Dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa akan terjadi ledakan terbesar dari matahari yang akan sampai ke bumi dan menyebabkan semua makhluk yang ada di bumi mati. John seperti tidak percaya dengan semua ini dan mengatakan, bagaimana cara menghentikan kiamat dunia? John kembali menemui Diana dan mencoba mencari tempat berlindung dan berencana untuk masuk ke dalam gua. Mereka mulai mempersiapkan semuanya, dan tiba-tiba
Caleb mulai menulis angka yang tidak jelas. Setelah melihat angka itu, John menuju ke sekolah Caleb dan mengambil pintu yang dulu pernah dicakar oleh Lucinda. John mencoba menemukan angka terakhir yang ditulis di pintu itu. Dan setelah John menemukannya, Diana malah pergi duluan membawa anak-anak, dan ternyata angka terakhir itu menunjukkan lokasi rumah dari Lucinda, dan John menyuruh Diana ke sana. Akan tetapi, Diana malah keras kepala dan tidak mau kembali ke sana. Dia maunya pergi ke gua biar aman. Saat sedang berbicara, Diana melihat batu hitam di atas telepon itu, dan saat dia berbalik, mobilnya sudah dibawa oleh lelaki aneh yang selalu muncul dan membawa anak-anak mereka. Diana mencoba mengejar dengan mengambil mobil orang lain, dan sialnya saat berusaha mengejar, Diana malah tertabrak dan dia pun mati. Kembali kepada John, dia langsung menuju ke rumah dari ibu Diana. John menemukan mobil dari Diana dan terus mencari keberadaan anak-anak. John kembali bertemu dengan lelaki aneh itu, dan tak lama kemudian, Caleb datang dan membawa seekor kelinci. Dan datang lagi lelaki aneh lainnya. Anak dari Diana pun ada di situ. Caleb menjelaskan bahwa lelaki aneh ini tidak akan menyakiti kita. Mereka datang ke sini untuk menyelamatkan kita. Dan dari langit, muncul benda seperti sebuah UFO. Caleb mengatakan, kita akan segera pergi. Kita telah dipilih agar bisa memulai semuanya kembali, sambil memegang tangan dari John. Dan saat hendak naik ke dalam UFO, John dihadang dan mengatakan hanya yang terpilih yang bisa pergi. Sepertinya, lelaki aneh ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak dari kiamat dunia. Dan di sini, John tidak diperbolehkan untuk pergi, karena hanya Caleb dan Abby saja yang terpilih. John pun membiarkan anaknya pergi tanpa dirinya. Dan ternyata, bukan hanya satu pesawat seperti itu. Ada banyak di lain tempat di belahan dunia lain. Seperti banyak juga anak-anak lain yang telah terpilih. Setelah anaknya pergi, John pun kembali ke rumah orang tuanya. Terlihat juga keadaan kota yang semakin memburuk karena sebentar lagi kiamat dunia akan terjadi dan tidak ada lagi yang bisa selamat. John pun tiba di rumah orang tuanya. Adiknya menanyakan, di mana Caleb? John pun menjawab bahwa Caleb sudah selamat, dan mereka sekeluarga pun saling berpelukan. Dan kiamat pun datang menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Di tempat lain, Caleb dan Abby pun tiba di suatu tempat yang sangat indah dan damai. Terlihat di sana ada sebuah pohon besar dan bersinar. Sepertinya tempat itu adalah surga. Dan semua kehidupan akan kembali dimulai dari awal lagi. Dan film pun selesai. Wah, sangat seru sekali alur cerita film kali ini. Karena kita diperlihatkan bagaimana usaha seorang John untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Namun, itu semua tidak bisa dilakukannya karena takdir yang telah dituliskan dan tidak mampu untuk dirubah oleh tangan manusia. Nah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Dan nantikan video alur cerita film berikutnya. Wassalam dan terima kasih.